Tak tergantung dengan teriakan massa tenaga medis yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta, para wakil rakyat melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani Selasa 11 Juli 2023 mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan menjadi undang-undang baru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah menteri lainnya terlibat hadir dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2022 hingga 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Pimpinan Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat 1 atas RUU Kesehatan. Dalam laporannya, Melkiades menyebut 7 fraksi menyatakan setuju walaupun Nasdem memberikan catatan, sedangkan 2 fraksi lain yaitu Demokrat dan PKS menolak. Saat dihubungi Forum Keadilan, Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan partainya tetap tegak lurus menolak disahkannya RUU Kesehatan. Fraksi PKS dari awal menolak dan akan tetap menolak, tegasnya kepada Forum Keadilan sebelum paripurna mengesahkan RUU Kesehatan. Terpisah, Neti Prastiani, anggota Komisi 9 fraksi PKS mengungkapkan dasar penolakan yang dilakukan oleh partainya. Merujuk pada UUD 1945 ayat 8 pasal 1, ia menekankan warga negara Indonesia berhak hidup sehat lahir dan batin, bertempat tinggal, kemudian memiliki lingkungan yang sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, kalau bicara tentang pencapaian atau angka-angka yang dirilis oleh Bappenas atau berdasarkan riset-riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa sebetulnya hari ini kita berada pada posisi yang tidak menggembirakan dan tidak baik-baik saja, katanya. Sebagai contoh, pada kenyataannya masih banyak puskesmas yang belum memadai untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Baru 56% puskesmas yang mampu memberikan pelayanan terstandarisasi. Sebelum disahkan hingga adanya penolakan dari 2 fraksi di DPR, RUU Kesehatan sejatinya mendapat penolakan dari organisasi profesi kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, dan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Kita ajak semua bersatu untuk menyatakan sikap bahwa kita menolak RUU Kesehatan yang jelas-jelas akan menyengsarakan perawat dan akan menyengsarakan rakyat, kata Ketua PPNI Harif Fadilah kepada Forum Keadilan pada Selasa 11 Juli saat ujuk rasa tolak RUU Kesehatan di depan gedung DPR Jakarta. Harif menganggap RUU Kesehatan ini justru menyengsarakan tenaga kesehatan di Indonesia. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, para tenaga kesehatan atau nakes diakuinya dielu-elukan bak pahlawan. Nakes dianggap sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Pengabdian tersebut tentunya tak luput dari resiko kehilangan nyawa. IDI menyatakan bahwa 2.172 nakes meninggal dunia akibat COVID-19 sejak awal pandemi hingga Februari 2023 lalu. Angka kematian tertinggi dipegang oleh dokter dengan jumlah 756 orang, disusul perawat 718 orang, dan bidan sebanyak 421 orang. Pada masa itu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan keprihatinan dan mengganjar tanda kehormatan bintang jasa kepada 300 tenaga medis yang gugur dalam penanganan COVID-19. Penganugerahan tanda kehormatan sesuai keputusan Presiden nomor 110/TK tahun 2021 itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu 10 November 2021 lalu. 2 tahun berlalu, para pahlawan kini justru dihadapkan dengan undang-undang kesehatan yang dianggap bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Bahkan muncul kekhawatiran RUU Kesehatan ini justru akan melemahkan perlindungan dan kepastian hukum para dokter dan nakes. Melansir situs resmi IDI, setidaknya ada 2 isu krusial dalam draft RUU Kesehatan, yakni terkait marginalisasi organisasi profesi dan peran menteri yang akan menjadi penentu kebijakan kesehatan dari hulu ke hilir. Seperti pada pasal 206 yang menyebutkan bahwa standar pendidikan kesehatan dan kompetensi disusun oleh menteri. Pasal lainnya yang dianggap kontroversial dan menyangkut menteri adalah pasal 239 ayat 2 yang berbunyi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Sejumlah kontroversial lainnya ditemui di pasal 239 ayat 2, pasal 462, pasal 154 ayat 3, dan pasal 235. PPNI sebelumnya mengancam akan melakukan mogok nasional bila UU Kesehatan disahkan. Hal itu sesuai rapat kerja nasional yang berlangsung pada 9-11 Juni 2023 di Ambon. Opsi lain judicial review akan ditempuh untuk menggugat UU tersebut.
Partai Demokrat merespon positif niatan para nakes melakukan mogok kerja secara massal di seluruh Indonesia apabila RUU Kesehatan disahkan. Anggota DPR fraksi Demokrat, Santoso berpendapat pengesahan Undang-Undang Kesehatan yang diklaim atas nama rakyat keseluruhan justru mengorbankan orang yang bekerja untuk kesehatan. Dukungan juga disampaikan Santoso perihal langkah konstitusional para nakes yang menolak pengesahan RUU Kesehatan dengan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya itu langkah yang sesuai dengan apa yang ingin mereka, kata anggota Badan Legislasi fraksi Partai Demokrat Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juli. Menurut Santoso, jika mogok massal para nakes dianggap berbahaya lantaran akan berimbas pada pelayanan publik di sektor kesehatan, maka pemerintah dan fraksi-fraksi DPR RI seharusnya mendengar aspirasi berbagai organisasi profesi kesehatan yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.